belajar pada bab 13 tentang alam ciptaan Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita mau berdoa. Kita akan memuji Tuhan. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Mari anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi ini. Tuhan mengingatkan kepada kami untuk selalu mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk anak didik kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, supaya mereka boleh tetap belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru. Kami menyerahkan Tuhan, kami mau belajar bersama-sama, Tuhan pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita mau belajar bersama-sama bagian A, ciptaan Tuhan. Pada bagian 1 kita akan belajar Tuhan menciptakan alam semesta yang didasari dari kitab Kejadian pasal 1 sampai pasalnya yang ketiga. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu Tuhan berfirman, "Jadilah terang." lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu jadi gelap. Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Tuhan menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Pada hari ketiga berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Tuhan menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai laut. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan itu." Itulah hari ketiga. Pada hari keempat Tuhan berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, matahari, bulan, dan juga bintang, yang menjadi tanda untuk menunjukkan masa yang tetap, matahari di siang hari, bulan dan bintang pada malam hari." Pada hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang di dalam laut yang luas, berkeriapan di dalam air, dan burung-burung di udara, makhluk yang bergerak di darat. Tuhan memberkati semua binatang ciptaannya itu, agar berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Itulah hari kelima. Pada hari keenam
Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar. Lalu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan mengambil debu tanah dan membentuknya menjadi seorang laki-laki. Tuhan menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Maka selesailah pekerjaan penciptaan itu, dan pada hari ke-7 Tuhan berhenti bekerja. Tuhan memberkati dan menguduskan hari ke-7. Sekarang kamu dapat memandang sekelilingmu. Semua itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Agung, diciptakan dengan baik untuk memuliakan dirinya dan menyediakan semuanya untuk kehidupan di bumi. Selanjutnya Tuhan membuat sebuah taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi tanah itu, dan dari situ sungai itu dibagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang kedua ialah Gihon, dan yang ketiga ialah Tigris, dan yang keempat adalah Efrat. Tuhan mengambil Adam dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Adam memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, seperti nama yang diberikan Adam itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan membuat Adam tertidur nyenyak. Ketika dia sedang tertidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk Adam, lalu menutup kembali dengan daging, dan membentuk tulang rusuk itu menjadi seorang perempuan. Lalu Tuhan membawa perempuan itu kepada Adam untuk menjadi penolong dan pasangan yang sepadan. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, yang akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki yang Tuhan ciptakan itu diberi nama Adam, dan perempuan itu diberi nama Hawa. Kemudian Tuhan memberkati mereka dan berkata, Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan mengambil Adam dan Hawa, lalu menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan buahnya, pastilah engkau akan mati. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada Hawa, "Sekali-kali kau tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat." Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya. Kemudian diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu, maka bersembunyilah Adam dan Hawa dari Tuhan di antara pepohonan di dalam taman itu. Tetapi Tuhan memanggil Adam dan Hawa. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu aku bersembunyi." Apakah engkau memakan buah pohon yang kularang engkau makan itu? Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku, maka kumakan." Jawab Hawa, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Dan Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini adalah hukuman yang diberikan Tuhan kepada ular, menjalar dengan perut. Makanannya adalah debu tanah, menjadi musuh manusia. Hukuman Tuhan untuk Hawa. Susah payah waktu mengandung, kesakitan waktu melahirkan. Hukuman untuk Adam. Susah payah mencari rezeki, berpeluh mencari makanan, kembali kepada debu tanah atau mati. Hukuman untuk tanah, menghasilkan semak dan rumput berduri. Lalu Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan dari tanah dari mana ia diambil. Alam tercemar dosa. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Demikian juga seluruh alam semesta tercemar dosa. Tidak ada lagi yang suci di dunia ini. Karena itu terjadilah hukuman dan kutuk Tuhan. Manusia bekerja keras untuk mencari rezeki, tetapi pekerjaan tidak selalu berhasil. Dari hari ke hari, manusia selalu bekerja keras untuk mencari makanan dan minumannya, mengolah alam semesta dan memeliharanya. Tetapi banyak bencana alam terjadi, seperti tanah longsor,
Banjir tidak hanya terjadi di negara kita, tetapi juga terjadi di seluruh dunia. Begitu juga dengan angin badai dan musibah lain. Tidak hanya mengorbankan binatang dan tumbuhan, tidak hanya merusak alam di bumi ini, tetapi juga mengorbankan jiwa manusia. Alam semesta sudah tercemar dosa dan memerlukan pengkudusan kembali yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Penciptanya, agar terjadi pembaharuan dan pemulihan alam semesta untuk kelangsungan hidup semua makhluk di bumi. Tuhan semesta memerlukan manusia untuk mengolah, namun lebih memerlukan pembaharuan dari Tuhan sendiri. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita bersama-sama mau tutup dengan doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini, untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh belajar bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.